Pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya sebuah lelucon yang sederhana itu bisa mengungkap perpecahan yang dalam banget di masyarakat? Gimana tawa yang harusnya nyatuin malah bisa jadi senjata dalam perang politik? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Hari ini kita bakal kupas tuntas gimana sebuah materi stand-up komedi bisa jadi cermin yang jelas banget buat nunjukin polarisasi di negara kita. Nah, semuanya itu dimulai dari sini. Cuma satu kalimat dari komedian Panji Pragiwaksono di acara spesialnya Mens Rea. Di atas panggung, ini jelas sebuah punchline. Penonton ketawa. Tapi begitu keluar dari gedung pertunjukan, kalimat ini, wah, langsung bikin geger. Ini dia pertanyaan besarnya. Apakah ini cuma komedi yang cerdas, observasi yang tajam, atau ini udah jadi serangan yang kelewat batas? Tenang, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba kupas satu persatu lapisannya buat nemuin jawabannya. Dan mungkin jawabannya bakal bikin kita semua kaget. Oke, buat ngerti masalah ini, pertama-tama kita harus sadar dulu kalau ini tuh bukan lelucon asal jeplak. Di baliknya ada sebuah kritik sosial dan politik yang, jujur aja, cukup berlapis. Tujuannya bukan cuma mau bikin orang ketawa, tapi ada sesuatu yang lebih dalam yang lagi coba disampaikan. Nah, ini dia inti kritiknya Panji. Lelucon itu sebenarnya lagi menyoroti pergeseran persepsi tentang peran seorang wakil presiden. Dia ngebandingin peran ideal seorang wapres yang seharusnya jadi pemikir strategis, ngurusin hal-hal makro, dengan peran yang dia sindir, yaitu jadi kayak tempat pengaduan sehari-hari. Dari seorang konseptor, jadi yaitu tadi customer service. Dan biar kritiknya makin ngena, Panji nggak berhenti di situ. Dia juga ngebandingin dengan wakil presiden sebelumnya. Nama-nama kayak Yusuf Kalla yang fokusnya ke resolusi konflik, atau Budiono yang fokus ke ekonomi, itu disebut. Ini tuh kayak cara komedi buat bilang, lihat deh dulu fokusnya ke masalah-masalah besar bangsa, kok sekarang rasanya beda ya? Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Lupakan dulu soal isi leluconnya. Kita lihat gimana lelucon ini jadi bola liar. Fokus kita sekarang adalah reaksi publik yang benar-benar meledak. Nah, disinilah semuanya jadi rumit banget. Buat satu sisi, kubu yang emang udah kritis sama pemerintah, lelucon ini disambut meriah. Mereka ngelihatnya sebagai validasi atas apa yang mereka rasain selama ini. Wah, ini dianggap kritik yang jujur, tajam, dan yang paling penting, berani diungkapkan. Kayak ada suara yang akhirnya mewakili mereka. Tapi, di sisi seberangnya, reaksinya 180 derajat berbeda. Lelucon yang sama persis dianggap sebagai serangan jahat, nggak sopan, dan nggak adil ke simbol negara. Buat mereka, ini bukan kritik membangun. Ini upaya buat ngerendahin dan ngejatuhin. Jadi, sadar nggak? Poin paling pentingnya tuh di sini. Perdebatan panas yang terjadi setelahnya itu udah hampir nggak ada hubungannya lagi sama komedi. Lucu atau enggaknya jadi nggak penting. Lelucuan itu cuma jadi pemicu. Langsung diseret ke medan perang politik yang emang udah ada dan diubah jadi senjata buat ngebuktiin siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi gimana ceritanya sih sesuatu yang awalnya cuma momen budaya, cuma ketawa-ketawa, kok bisa secepat itu diubah jadi ajang berantem politik? Ternyata ada sebuah mesin sosial yang tanpa kita sadari bekerja di balik layar, yang tugasnya mengubah tawa jadi amarah. Kuncinya ada di konsep ini, ujian loyalitas politik. Gampangnya gini deh, isu-isu yang kelihatannya sepele, kayak sebuah lelucon, itu sering banget dijadiin arena yang pas buat ngetes siapa kawan dan siapa lawan. Reaksi kamu terhadap lelucon itu seolah jadi penanda, kamu ada di kubu mana, kita atau mereka. Dan ini polanya, cara kerja mesin itu. Semua dimulai dari kejadian kecil. Terus, kejadian itu digoreng, dibingkai ulang jadi sesuatu yang jauh lebih besar. Udah bukan soal komedi lagi, tapi soal membela kehormatan atau kebebasan berpendapat. Abis itu, massa langsung digerakin buat nyerang atau ngebela. Dan ujung-ujungnya, ya gitu deh, perpecahan kita makin dalam. Dan konsekuensi paling bahayanya dari mesin ini apa coba? Hilangnya nuansa. Gak ada lagi yang namanya area abu-abu. Kamu dipaksa buat milih hitam atau putih. Gak ada ruang buat bilang, lelucunya sih lucu, tapi kritiknya mungkin agak berlebihan ya. Di iklim kayak gini, posisi netral kayak gitu malah dianggap lemah. Atau bahkan dicurigai. Jadi, apa dong dampak yang lebih luas kalau humor dan satir jadi sesuatu yang terlalu berbahaya untuk dibuat? Apa yang sebenarnya hilang dari masyarakat kita kalau kita udah nggak bisa lagi ngetawain kekuasaan? Buat para kreator, komedian, penulis, tekanannya itu luar biasa besar. Mereka ada di posisi yang serba salah banget. Ngeritik satu pihak, bakal diserang habis-habisan sama pendukungnya. Diam aja, bisa dianggap pengecut. Kebebasan mereka buat ngeritik secara independen itu pelan-pelan terkikis
karena mereka selalu berisiko dicap sebagai orangnya salah satu kubu. Padahal ya pada intinya tuh ini, kemampuan sebuah masyarakat untuk menertawakan para pemimpinnya itu salah satu tanda paling jelas dari demokrasi yang sehat. Satir itu ibarat katup pengaman, kalau katup itu ditutup rapat-rapat karena rasa takut, tekanan di dalam sistem itu bakal numpuk terus. Jadi, kita tutup pembahasan kali ini dengan pertanyaan buat direnungkan. Ini bukan cuma soal komedi loh, ini soal ruang publik kita. Ketika sebuah lelucon nggak bisa lagi jadi sekadar lelucon, itu bisa jadi pertanda kalau kita mungkin lagi kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Yaitu kemampuan kita buat berdiskusi, buat nggak setuju dengan cara yang sehat, dan buat tetap melihat sisi kemanusiaan dari orang-orang yang pandangannya beda sama kita. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.